Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Bayu Dardias Kurniadi, dosen politik agraria di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana caranya agar tanah yang Anda beli itu tidak bersengketa, tidak punya masalah dengan orang lain, karena sekali lagi cita-cita Anda semuanya kalau membeli tanah itu kan ingin hidup tentram ya. Nah, sengketa itu bisa mengganggu secara emosional, mengganggu secara mental, yang justru menjadikan cara atau tujuan Anda untuk membeli tanah itu menjadi tidak tercapai. Nah, tips yang pertama adalah cek fisik tanah dan cek sejarah tanah. Ini paling penting, ini bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau Anda ingin membeli sebuah tanah, Anda harus lihat tanahnya itu. Jangan hanya lihat dari iklan dan kemudian ada proses jual beli yang Anda sendiri belum pernah melihatnya secara fisik. Jadi sebaiknya Anda cek di situ, Anda cek fisiknya dan Anda lihat sejarah tanah. Nah, sejarah tanah itu bisa Anda dengarkan dari penuturan masyarakat sekitar. Tetangga Anda, kanan kiri Anda, kepala desa, perangkat desa, walaupun sekali lagi ini bukan merupakan bukti yang kuat kalau nanti Anda bersengketa, tetapi paling nggak Anda tahu sejarahnya. Kalau perlu ketika Anda datang ke lokasi itu Anda rekam dan kemudian Anda foto. Terus kalau bisa itu desa mengeluarkan apa yang disebut sebagai SKT atau surat keterangan tanah. Ini penting. Jadi sekali lagi ya, klaim itu bisa dilakukan, tetapi yang paling kuat itu sebenarnya adalah bukti hitam di atas putih atau tertulis. Kalau memang tanah itu tidak bermasalah, desa bisa mengeluarkan surat keterangan tanah yang menyatakan bahwa tanah itu tidak bermasalah. Sekali lagi ini salah satu step awal yang bisa Anda lakukan. Cek fisik ke sana dan kemudian Anda tanyakan sejarah tanahnya dan kalau bisa Anda dapatkan surat keterangan tanah dari desa tempat Anda ingin membeli. Itu tips yang pertama. Setelah Anda cek fisiknya dan Anda yakin itu kuat, jadi tidak bermasalah, Anda bisa lanjutkan dengan cek legalitasnya. Nah, ada dua cara, ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama, yang paling mudah sebenarnya Anda buka situsnya BPN, dan kemudian Anda scroll ke bawah, di situ ada di bagian bawah itu nanti, ini seperti di sini nih Anda bisa lihat ya. Di situ Anda klik di sini, dan kemudian di peta bidang itu nanti Anda akan ada cari tanah yang ingin Anda beli. Nah, di situ ada beberapa layering yang Anda bisa bermain-main di situ. Itu bisa, ya karena harga tanah tidak murah, jadi ya worth it lah kalau misalnya Anda menghabiskan beberapa jam itu untuk terbiasa dengan tampilan-tampilan ini. Jadi Anda bisa lihat di peta bidang, nanti bahkan Anda bisa tahu zonasi nilai tanahnya atau ZNT, zona nilai tanah. Nah, ini di bagian ini misalnya nanti Anda bisa lihat zona nilai tanah. Sebagai contoh misalnya ini ya, misalnya karena saya di Jogja, misalnya di sekitar Keraton ini zona nilai tanahnya ada berapa misalnya. Atau kalau misalnya kita ke utara ya, ke Jalan Kaliurang misalnya, Anda bisa tahu zona nilai tanahnya berapa. Biasanya yang di pinggir jalan itu zona nilai tanahnya akan lebih mahal daripada yang ada di dalam. Ini patokan harga, jadi Anda biar nggak tertipu harga, tanah di situ harganya sekian gitu. Kayak lagi ini memang datanya masih disempurnakan terus menerus, tetapi paling tidak kalau kita lihat reformasi birokrasi ya, salah satunya e-government itu salah satu yang paling cepat menerapkan electronic government itu adalah BPN. Karena dia sejak 97 itu sudah melakukan apa yang disebut sebagai KKP atau komputerisasi kantor pertanahan. Jadi peta bidang itu bisa Anda ulik-ulik lah di situ. Di situ juga ada yang lain ya, Anda bisa lihat jadi zonasinya buat apa. Itu kalau Anda mau bikin usaha itu boleh nggak buat usaha. Nah, itu Anda bisa cek awalannya ada di BPN, lewat situs BPN. Jadi Anda nggak harus ke BPN dulu, Anda bisa lihat di websitenya. Nah, yang berikutnya tentu saja kalau Anda mau yakin, Anda bisa pergi ke BPN. Anda bisa minta, kalau misalnya mereka sudah punya sertifikat, Anda bisa minta kopi sertifikat. Kopi sertifikat itu Anda bawa ke BPN untuk Anda konsultasikan. Ini statusnya seperti apa, berkonflik atau tidak. Nah, itu Anda bisa datang langsung ke BPN. Jadi, sekali lagi ya, tadi yang pertama cek fisik dan historis atau sejarah. Yang kedua, Anda cek
legalitas. Nah, ini Anda bisa datang langsung ke BPN untuk menanyakan itu. Nah, yang ketiga, ini di Indonesia, sekali lagi ya, di Indonesia itu satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui oleh negara adalah sertifikat. Nah, untuk sampai ke sertifikat itu biasanya kalau di kota itu ada yang disebut sebagai akta jual beli. Jadi sertifikat itu merupakan proses selanjutnya setelah Anda melakukan akta jual beli. Nah, dua proses ini, baik akta jual beli antara penjual dan pembeli, dan juga proses perubahan nama di sertifikat, itu melibatkan pejabat pembuat akta tanah, atau yang kita kenal sebagai PPAT, yang seringkali menempel, atau hampir semuanya bahkan, menempel dengan fungsi notaris. Jadi PPAT ini dan notaris itu bisa mengecek, membantu Anda untuk mengecek, memastikan legalitasnya. Nah, sekarang ini ya, sejak 2020 misalnya di Yogyakarta itu dulu kan ada sertifikat yang masih dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Nah, itu misalnya kalau Anda beli tanah sekarang yang sertifikatnya masih dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, di KOP-nya itu harus diganti, dirubah sertifikatnya menjadi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi hal-hal begitu itu yang tahu notaris biasanya, mereka lebih update dengan aturan-aturan terkait dengan pertanahan. Nah, Anda bisa libatkan mereka. Anda bisa juga meminta mereka untuk mengecek secara historis tanah juga gitu. Jadi sekali lagi kalau Anda biasanya di kota ya, sekali lagi ini Anda bisa melibatkan notaris dalam proses jual beli tanah, dan itu memang bagian dari pekerjaan mereka. Jadi pekerjaan mereka itu juga melakukan verifikasi dan memastikan bahwa sertifikat itu betul-betul yang tidak bermasalah. Nah, itu tadi kalau misalnya di poin ketiga tadi ya, libatkan notaris kalau misalnya tanahnya bersertifikat. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila tanahnya tidak bersertifikat? Jadi fisik Anda sudah ke lokasi, nggak masalah. Terus kemudian ke desa, ada surat keterangan tanah, tapi tidak ada dokumen sertifikat tanah dalam semua level ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini saya perlu jelaskan ya, ada dua atau mungkin ada beberapa, tetapi paling tidak yang paling umum terjadi, yang paling umum saja lah kita. Yang paling umum terjadi itu adalah tanah yang belum disertifikatkan, sehingga tanah itu masih belum punya alas hak. Dan yang kedua, tanah yang tidak bisa disertifikatkan karena sudah ada alas haknya sebelumnya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, satu belum punya alas hak, yang kedua sudah punya alas hak. Kalau Anda membeli tanah dari orang yang belum mendaftarkan tanahnya, dan ini masih banyak sekali di Indonesia, Anda bisa melakukan proses pendaftaran tanah dengan syarat-syarat menguasai secara fisik, kemudian historisnya jelas, gitu, tidak dalam sengketa, itu bisa didaftarkan. Tetapi apabila Anda berusaha untuk mensertifikasi tanah yang sudah ada alas haknya, kemungkinan akan sangat susah. Jadi lebih baik tanah yang begini ini dihindari saja, karena ini akan punya konsekuensi konflik yang panjang. Mereka biasanya mengaku menjual tanah, tetapi yang mereka jual sebenarnya hak garap. Nah, hak untuk menggarap gitu. Nah, dari mana kita tahu ini belum disertifikasi dan yang ini sudah disertifikasi tapi dijual hak garapnya, tapi bilang menjual tanah? Nah, itu Anda bisa lakukan proses yang pertama tadi. Dari yang pertama, kedua, ketiga tadi Anda bisa ulangi lagi. Atau yang paling gampang sebenarnya ke BPN sih, itu biasanya sudah selesai di situ. Tetapi tanah yang poin yang kedua ini, tanah yang sudah dilekati alas hak, itu biasanya nanti akan memunculkan sengketa yang panjang dan berliku. Jadi mending dihindari sekali lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa tanah itu belum disertifikasi atau sudah ada sertifikatnya. Nah, cara yang paling mudah untuk mendeteksinya sebenarnya ada di harga. Jadi kalau harganya tidak masuk akal, sangat murah gitu, itu patut diduga, sekali lagi, patut diduga yang dijual itu adalah hak garapnya. Yang itu sekali lagi tidak diakui dalam sistem kepemilikan tanah di Indonesia ya. Tetapi kalau harganya ya wajar lah, mungkin murah-murah sedikit begitu, itu mungkin dia belum disertifikasi. Jadi karena dia belum disertifikasi, makanya harganya di bawah harga pasar gitu.
Dan harga pasar itu bukan harga yang tertera di NJOP ya, itu bukan harga pasar ya. Jadi BPN selalu mencoba untuk memperbarui itu, tapi harga pasar itu ya harga yang berlaku di pasar. Dan kalau mau ngecek yang lebih akurat sebenarnya di zona nilai tanah, itu Anda bisa lihat di situsnya BPN yang tadi saya sampaikan. Namun demikian, dalam banyak kasus ada beberapa orang yang kurang bertanggung jawab yang menjual hak garap dengan harga yang mirip dengan harga pasar. Ini juga harus dicurigai ya, tetapi sekali lagi, prinsipnya kalau Anda mau membeli tanah dan Anda tidak ingin bersengketa, saya ulangi lagi sebagai kesimpulan, yang pertama cek fisik dan historis, yang kedua cek legalitas, yang ketiga libatkan notaris, yang keempat pastikan kalau belum ada sertifikat, itu pastikan itu tanah belum disertifikat atau sudah bersertifikat dan hanya dijual hak garapnya saja. Kalau Anda membeli hak garap silahkan saja, kalau misalnya Anda membeli hak garap, tapi harus Anda pastikan hak garap yang Anda beli itu juga diketahui oleh pemilik tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Dan yang terakhir, sekali lagi, cek harga. Jadi harga yang nggak wajar itu patut dicurigai. Nah, saya kira kalau kita mau melakukan 5 ini, semoga konflik tanah di Indonesia segera berakhir dan Anda tidak dirugikan terkait dengan jual beli tanah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.